Hey, Mike, how are you? No problem. We're heading that way. Put your hands above your head. Why? She's my slave. Gonna put out a search. You okay there? Attention! Film Girl in the Box ini diangkat dari sebuah kisah nyata di tahun 1977 mengenai penculikan seorang gadis bernama Colleen Stan yang berusia 20 tahun. Selama disekap, ia menghabiskan 22 jam berada di dalam peti. Sisanya ia disiksa, dijadikan pemuas nafsu dan juga budak. Dan hal ini terus-menerus berlangsung selama 7 tahun lamanya. Di gelapnya malam, terlihat 2 orang masuk ke dalam hutan. Mereka berniat untuk menguburkan mayat. Kita sebut saja mereka adalah Cam dan Janice. Janice terlihat gugup dan khawatir atas apa yang mereka lakukan. Namun Cam berusaha meyakinkan bahwa yang terjadi hanyalah kecelakaan. Setelah itu, mereka terburu-buru meninggalkan tempat tersebut. Setahun kemudian, gadis bernama Colleen berdiri di pinggir jalan untuk mencari tumpangan menuju rumah temannya di California. Cam dan Janice yang di awal film tadi melintas dan menawari tumpangan. Di perjalanan mereka mengobrol. Colleen memberitahukan bahwa temannya tidak tahu bahwa ia akan berkunjung. Mereka lalu berhenti di pom bensin untuk beristirahat. Saat Colleen pergi ke kamar kecil, Cam mengeluarkan kotak kayu dari bagasi dan meletakkannya di kursi belakang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Cam memberitahukan kepada Colleen bahwa mereka akan melipir dulu melihat gunung es sebelum ke Westwood. Awalnya Colleen ragu-ragu, namun akhirnya ia tetap setuju. Cam menghentikan mobilnya di area terpencil. Kemudian Janice berjalan di depan. Colleen mulai curiga ada yang tidak beres. Lalu tiba-tiba Cam menodongkan pisau ke leher Colleen. Tidak ada pilihan lain, ia pun menurut. Cam memaksanya masuk ke dalam mobil dan menempatkan kepala Colleen di dalam kotak kayu. Setelah itu pasangan tersebut pergi. Malam pun tiba, mereka sampai di rumah. Cam membawa Colleen menuju basement. Ia melepaskan pakaian Colleen dan mengikatnya. Lalu tanpa henti Cam mencampuki Colleen sementara Janice hanya berdiri mengawasi. Cam terangsang oleh semua kekerasan itu. Kemudian dia bermesraan dengan Janice. Tak lama kemudian, ia menyuruh Janice mengambil kotak di atas. Lalu ia mengikat Colleen dan memasukkan kepalanya lagi ke dalam kotak. Scene berpindah ke pagi hari. Cam pergi untuk bekerja. Ketika Janice sedang sendiri dan berdoa, ia terganggu oleh tangisan Colleen. Lalu ia turun dan memegang senjata. Di sana, Colleen memohon untuk dilepaskan sambil berjanji ia tidak akan memberitahu polisi. Malam harinya Cam pulang. Ia memberi makan Colleen, menyuruhnya untuk pipis, dan penyiksaan pun terjadi lagi. Janice yang mendengar teriakan Colleen bukannya menolong, malah mengalihkannya dengan mendengarkan musik lewat headphone. Saat tidur, Janice meminta Cam untuk berjanji tidak akan pernah bersetubuh dengan Colleen dan hanya akan menjadikannya seorang budak. Pada malam itu juga, Cam membuat kotak seukuran peti, kemudian memasukkan dan mengunci Colleen di dalamnya. Di dalam peti, Colleen berhalusinasi melihat awan biru. Ia juga ingat ucapan sang ayah yang menyuruhnya untuk naik bus, tapi ia tolak. Ia juga mengingat bisikan suara yang memperingatkannya untuk lari saat di toilet. Kini ia menyesali pilihan yang ia buat hingga membawanya ke situasi seperti sekarang. Sementara itu, orang tua Colleen menerima telepon bahwa uang sewa sudah jatuh tempo. Saat itulah mereka menyadari bahwa anaknya sudah lama menghilang. Pada akhirnya, mereka melaporkan Colleen ke polisi. 6 bulan kemudian, Janice memberitahu Cam bahwa ia telah hamil dan meminta Cam untuk menyingkirkan Colleen karena akan ada seorang anak di sana. Namun Cam menolak karena khawatir Colleen akan melaporkan mereka ke polisi. Berselang sebulan setelahnya, Janice pulang ke rumah setelah operasi lutut. Ia merintih kesakitan dan merasa lututnya seperti dipalu. Lalu Cam teringat sebuah majalah dengan nama yang sama. Ia mencari majalah itu dan melihat sebuah kontrak perbudakan. Ia memiliki rencana untuk memanipulasi Colleen dengan berita itu.
Tak butuh waktu lama, Cam dapat meyakinkan Colin bahwa ia adalah bagian dari perusahaan yang menjual budak. Jika ia kabur, maka perusahaan akan melacak dan menyakiti keluarganya. Sebagai contoh, mereka bahkan mematahkan kaki Janice saat berusaha kabur. Namun Cam menyelamatkannya dengan uang jaminan, lalu menikahinya. Sayangnya, Janice mendukung kebohongan Cam. Kemudian Cam mengatakan harus mendaftarkan Colin secara resmi, karena jika tidak, perusahaan akan membawanya pergi. Karena ketakutan keluarganya juga akan disakiti, Colin akhirnya menandatangani kontrak tersebut dan sekarang statusnya resmi menjadi budak Cam. You made a good choice. Keesokan harinya, Cam memakaikan ngaluk anjing di leher Colin, juga mengubah namanya menjadi Kay. Colin harus menuruti serta melayani Cam dan Janice sebagai tuannya. Cam melatihnya untuk berlari ke sudut, melepaskan pakaian dan mengangkat tangannya setiap kali ia berteriak, "Attention!" Cam lalu menguji perintah ini padanya dan Kay pun menurutinya. Tiba-tiba Janice memergoki Cam mulai meraba tubuh Colin. Ia pun menyuruh Colin untuk mengenakan pakaiannya kembali. Dasar kucing garong. Saat Colin sedang menggosok lantai, ia menemukan sebuah Alkitab. Lalu Janice merebutnya dan mengatakan jangan pernah menyentuh barang-barangnya. Janice marah dan menendang ember berisi air. Beberapa bulan kemudian, Cam mengatakan bahwa mereka harus pindah karena tetangga yang mulai curiga mengapa ia selalu menutup jendela. Janice akhirnya melahirkan seorang putri. Cam lalu mengizinkan Colin untuk keluar dari box dan juga melihat anak mereka. Setahun kemudian mereka pindah ke tempat baru. Saat tiba makan malam, Janice protes bahwa Colin tidak menyiapkan garpu. Ia menyebut Colin pemalas dan pembohong, lalu meminta Cam untuk mengembalikan Colin ke perusahaan budak. Cam marah lalu mencambuknya. Ternyata Janice menyadari kalau ia sendiri tanpa sengaja menjatuhkan garpu tersebut ke lantai, dan ia merasa bersalah dengan apa yang telah dituduhkannya. Beberapa bulan berlalu, akhirnya Cam melepaskan kalung Colin, memakaikannya pakaian biasa dan mengajaknya keluar untuk mencari kayu. Di sana mereka mengobrol, lalu Colin menanyakan apakah suatu hari nanti ia bisa pulang. Cam mengatakan tidak, namun ia bisa menulis surat untuk keluarganya. Selagi memotong kayu, Cam terluka kena kampak. Sebenarnya ini adalah kesempatan Colin untuk melarikan diri, namun ia tetap tinggal dan menolong Cam. This is gonna hurt. Di rumah, Colin merawat luka Cam, namun Janice yang melihatnya merasa cemburu. Cam mempunyai orientasi seksual yang menyimpang. Ia menggunakan Colin untuk merangsangnya saat berhubungan intim dengan Janice. Namun Cam malah menyentuh tubuh Colin. Janice muak. Mereka pun bertengkar dan menyuruh Cam untuk mengembalikan Colin ke peti, serta jangan pernah menyentuhnya lagi. 3 tahun berlalu dan Colin masih ditawan. Suatu hari Janice membiarkan Colin untuk keluar dan membersihkan urinoirnya. Lalu ia kaget melihat Amber, putri Janice yang saat ini sudah tumbuh menjadi gadis kecil. Membuatnya bertanya-tanya sudah berapa tahun sejak penculikannya itu. Suatu hari, Cam, Janice, dan Amber pergi piknik. Colin yang berada di dalam peti sedang bermimpi dan tiba-tiba terbangun panik sampai menendang keras. Kemudian pintu peti pun terbuka. Lalu saat mereka tiba di rumah, mereka menemukan kotak penutup peti yang sudah rusak terbuka dan Colin tidak ada di sana. Cam mencari di sekeliling rumah. Ia menemukan Colin di bawah pancuran dan sedang memeluk Alkitab. Kemudian ia beritahu Janice bahwa ia harus membiarkan Colin keluar dari kotak jika Janice tidak bisa memuaskan fantasinya. Ia membenarkan di Alkitab bahwa seorang pria berhak atas lebih dari satu istri dan berniat menjadikan Colin sebagai bagian dari keluarga mereka. Karena Janice tidak ingin ada masalah dengannya, dia pun setuju. Setelah memberi makan, Cam mengikat dan mencambuk Colin berkali-kali untuk memuaskan hasrat dan fantasinya. Tak lama kemudian ia pergi. Janice membuka kotak peti dan mengajak Colin untuk membaca Alkitab. 5 tahun berlalu, Colin sudah diperbolehkan untuk tidur dengan Cam seolah-olah mereka adalah suami istri. Ia mengatakan bahwa Tuhan menyatukan mereka karena ada alasannya, dan mereka dapat menikah serta memiliki anak. Di kesempatan itu, Colin meminta izin untuk melihat keluarganya, namun Cam berdalih bahwa perusahaan budak itu tidak akan memperbolehkannya. Colin bertanya apabila anaknya Amber diperlakukan seperti ia saat ini, apa yang akan kau lakukan? Lalu Cam menjawab akan menghabisi orang itu. Colin bertanya lagi, apa yang menurutnya dirasakan ayahku saat ini. Hal ini justru memicu amarah Cam dan mengembalikan Colin ke dalam peti. Beberapa hari kemudian, Janice dan Colin pergi ke gereja bersama. Namun khotbah dari pendeta sangat menyentuh hati Janice, mengingatkan akan dosa-dosanya. Di sana, Colin memegang tangan Janice.
Seiring berjalannya waktu, Janice hampir tidak bisa mentolerir perilaku kasar suaminya. Ia mulai bersimpati pada Colin dan mengkhawatirkan masa depan Amber. Setahun berlalu, Cam memberitahu Colin bahwa perusahaan mengizinkan untuk mengunjungi keluarganya. Namun, ia perlu dilatih kepatuhan. Cam membawanya keluar dan memberi senapan. Kemudian ia menyuruh untuk mengarahkan ke mulutnya dan menarik pelatuknya. Colin menangis dan mengira ia akan mati saat itu. Alhamdulillahnya, pistolnya tidak menyala. Di situ Cam mulai yakin bahwa Colin tidak akan macam-macam dan menyuruh Colin untuk menulis surat ke keluarganya atas kunjungannya nanti. Keesokan pagi, Cam mengantarkan Colin ke rumah orang tuanya dan ia membual tentang seberapa banyak yang sudah ia keluarkan untuk hal ini. Colin mengapresiasi apa yang ia lakukan dan mengucapkan terima kasih. Saat sudah tiba, Cam mengingatkan kembali bahwa perusahaan selalu mengawasi apa yang mereka lakukan dan bicarakan. Jadi jangan sampai mengacaukannya. Cam dengan ramah memperkenalkan diri sebagai Mike, pacarnya Colin. Ia tidak tinggal dan akan menjemputnya lagi saat weekend berakhir. Smile. Bonnie, sang kakak, merasa ada yang aneh dengan adiknya itu. Namun sang ayah tidak mau membahasnya karena dapat merusak momen. Bonnie coba memancing pembicaraan apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya itu. Namun sayangnya Colin terus menghindari topik tersebut. Paginya, Cam yang seharusnya datang besok, tapi tiba-tiba muncul untuk menjemput Colin. Ia beralasan bahwa pekerjaannya sudah selesai dan harus kembali. Cam mengatakan bahwa mereka sudah lama berpacaran dan akan segera menikah. Okay, got it. Di malam harinya, Janice mendengar pembicaraan tentang Cam yang akan menikahi Colin dan memulai membina rumah tangga. Keesokan pagi, Janice mengepak barang-barangnya dan berniat pergi meninggalkan Cam. Cam menyuruhnya untuk masuk kembali ke rumah, namun Janice sudah muak dengannya dan ia pergi bersama ayahnya dan juga Amber. Di lain sisi, Cam sangat mencintai Janice dan tidak mau kehilangan anak istrinya. Ia sedih dan putus asa. Ketika Colin berusaha menghiburnya, Cam marah dan memperingatkan bahwa ia masih budaknya. Cam lalu meneriakkan attention dan Colin pun segera berlari ke pojok dan berdiri membuka bajunya. Namun hal ini tidak meredakan amarah Cam. Ia menyeretnya ke ruang bawah tanah yang sudah dipersiapkan. Cam mengatakan bahwa seseorang akan bergabung dengannya. Lalu ia menarik tangga dan menutup pintu, kemudian pergi dengan truknya. Janice berdoa sambil menangis memohon pengampunan di sebuah gereja. Sementara itu, Colin berada di bawah tanah, menggigil kedinginan tanpa busana. Tiba-tiba seseorang membuka penutup, dan ternyata itu adalah Janice. Ia menyuruh Colin keluar dan memakai baju, lalu mengajaknya untuk pergi melarikan diri. Colin bersikukuh bahwa Cam hanya marah dan itu akan mereda. Janice kemudian mengungkapkan fakta sebenarnya bahwa setahun sebelumnya ia dan Cam juga menculik gadis bernama Marlitz. Pada awalnya, Cam berjanji akan menjadikan Marlitz fantasi seks belaka. Namun ketika saat membawanya pulang, Marlitz tidak berhenti berteriak. Oleh karena itu, Cam membunuh dan menguburkan jasadnya di hutan. Peristiwa itu membuat Janice trauma dan ia menghabiskan sisa harinya hanya untuk berdoa dan berharap Tuhan akan mengampuni perbuatannya. Tak lama kemudian, Cam datang dan mengambil skop. Janice mengantarkan Colin ke halte bis dan menyuruh Colin untuk pulang ke keluarganya. Colin ragu karena takut perusahaan budak itu akan melacak dan menyakiti keluarganya. Lalu, Janice mengungkapkan bahwa semuanya hanyalah dibuat-buat. Itu adalah perusahaan fiktif belaka yang terinspirasi dari sebuah majalah, dan Cam tidak pernah menjadi bagian perusahaan manapun. Colin membutuhkan waktu beberapa saat untuk memahami kenyataan dan bisa menerimanya. Tak lama ia tersadar, lalu ia keluar dari mobil Janice, kemudian masuk ke dalam bis. Cam menangis di rumah, segalanya telah pergi darinya. Cam atau Cameron Cooker dijatuhi hukuman selama 104 tahun penjara. Di sisi lain, Janice mendapat kekebalan hukum dari tuntutan sebagai imbalan bersaksi melawan suaminya. Sedangkan mayat Marlitz di awal film tadi tidak pernah ditemukan. Menurut polisi, penculikan Colin berlangsung selama 2.640 hari, yang setara dengan 7 tahun. Ia dapat bertahan selama ini didasari oleh iman dan keyakinan yang kuat. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita film ini sampai akhir. Terus jaga kesehatan dan jangan lupa jempol manisnya kakak.